Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 214. Nak, apakah kamu bodoh? Mengapa kamu bermain-main? Mengapa kamu tidak memilih batu yang kasar? Simen Aotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada David seperti ini. Aku sudah memilihnya. David menjawab, dan kemudian langsung mengulurkan tangannya, dan mengambil sepotong batu giok kasar seukuran bola basket di atas meja di sebelahnya, dan meliriknya dengan santai. Itu dia. Ayo pergi. Kamu memilihnya begitu saja. Simen Aotian terkejut saat melihat ini. Benar. Aku beruntung, aku bisa mengalahkanmu dengan pilihan apapun, kata David dengan sengaja. Hehe, aku benar-benar tidak percaya pada kejahatan ini. Simen Aotian mencibir, sikap santai David membuatnya merasa sangat lucu. Tidak ada gunanya mengatakan begitu banyak. Lagi pula, karena semua orang telah memilih, mari kita pecahkan batunya bersama-sama, kata David kepada Simen Aotian. Oke. Ayo selesaikan batunya bersama-sama, jawab Simen Aotian, dan dia tidak sabar untuk mengetahui hasilnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak menempatkan bahan kasar giok mentah pilihan pada dua mesin pelarut batu. Proses pemotongan batu dilakukan oleh David dan Liao Zhengfan. David sangat mudah. Setelah dia menggambar 3 garis pada bahan giok kasar yang dia pilih, dia dapat segera mengaktifkan mesin pembedahan dan memotong sepanjang garis. Sepotong batu giok mentah itu dengan cepat dipotong menjadi 3 bagian kecil oleh David, tetapi tidak ada warna hijau yang keluar. Jadi David menghentikan mesinnya. Liao Zhengfan jauh lebih berhati-hati. Setelah Liao Zhengfan meletakkan batu giok kasar pada mesin pemecah batu, pertama-tama dia menyalakan mesin dengan hati-hati, membuat lubang di tepinya, dan kemudian menggantinya dengan mesin pengamplas untuk menggilingnya hingga halus. Faktanya, Liao Zhengfan melakukan ini adalah tanda dari pengalamannya yang kaya. Karena ada pepatah lama di industri perjudian batu, menyeka batu bisa membuatmu kaya, dan memotong batu bisa menentukan hidup dan matimu. Sebelum batu dipotong, bersihkan sedikit kulitnya, agar Anda bisa lebih baik menilai posisi pisau bagian bawah akan sangat membantu dengan mengamati situasi internal dengan cermat. Namun, masih ada pepatah lama di industri ini bukan kenaikan jika Anda menghapusnya, tetapi kenaikan jika Anda memotongnya. Setelah Liao Zhengfan banyak berjuang, pembukaan lab menjadi semakin besar, dan akhirnya sentuhan hijau terungkap. Sudah habis. Sudah habis. Kerumunan di sekitarnya berteriak kegirangan saat melihat pemandangan ini. Liao Zhengfan memiliki ekspresi sombong di wajahnya, karena penampilan warna hijau ini berarti batu giok kasar yang dia pilih mengandung batu giok di dalamnya. Di sisi lain, di sisi David, dia telah memotong seluruh giok kasar menjadi 3 bagian kecil, tapi semuanya berwarna abu-abu tanpa tanda hijau, jadi langsung dibuang. Setelah hasilnya keluar, David kalah di game pertama. Bos Fu, kamu kalah di game pertama. Mainkan uang. Simen Aotian berkata dengan bangga kepada Fu Yinghong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Fu Yinghong mengeluarkan kartu banknya dan membayar langsung. Maaf, Saudari Hong, saya tidak melihatnya dengan benar kali ini. David berkata kepada Fu Yinghong dengan sedikit malu. Tidak apa-apa. Kita masih punya kesempatan. Fu Yinghong berkata kepada David. David mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah memenangkan game pertama, Simen Aotian menyeringai pada David dengan penuh kemenangan. Hahaha, keberuntunganmu sudah berakhir, kamu akhirnya menginjak kotoran Go. David tidak menanggapi ejekan Simen Aotian, tetapi mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh. Sebenarnya, David melakukan ini dengan sengaja,
Tujuannya adalah untuk membiarkan Simen Aotian dan Liao Zhengfan memenangkan ronde pertama, sehingga mereka bisa masuk ke dalam permainan dan menjadi lumpuh. Fu Yinghong tidak tahu apa yang dipikirkan David, dia dengan cemas mengingatkan David, "David, lain kali kamu harus lebih berhati-hati. Seperti ini." Haha, bocah itu benar-benar kurang ajar. Simen Aotian mencibir setelah mendengar ini. Berhenti bicara omong kosong. Game kedua bisa dimulai. Jawab David seperti ini. Tuan Liao, pilih dengan hati-hati, dan bantu Mayor Jenderal ini mengalahkan anak ini hingga jatuh. Kata Simen Aotian kepada Liao Zhengfan. Tidak masalah. Setelah Liao Zhengfan memenangkan game pertama, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Selanjutnya, Liao Zhengfan mencoba yang terbaik untuk mengidentifikasi dengan hati-hati di area pameran. Tapi David masih seperti game pertama, berkeliaran santai di area pameran, dia bahkan mengobrol dengan Amanda Fei Shui, dia sepertinya tidak gugup sama sekali. Melihat David seperti ini, Fu Yinghong menjadi semakin khawatir, jadi dia bergabung pergi ke sisinya, dia berkata kepadanya, "David, satu permainan adalah 100 juta. Meskipun aku mampu kehilangan saudara perempuanku, aku harap kamu lebih memperhatikan. Jangan khawatir, aku akan memenangkan ronde ini." Ya, kata David kepada Fu Yinghong. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Fu Yinghong mengerutkan kening dan bertanya pada David. Karena kamu yakin aku beruntung. David menjawabnya seperti ini. Ini, tidak apa-apa. Fu Yinghong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia mendengar kata-kata itu, dia bahkan diam-diam menyesal, apakah dia terlalu percaya pada keberuntungan David. Setelah beberapa saat, Liao Zhengfan memilih bagian lain dengan harga dasar 10 juta batu giok kasar. Harus dikatakan bahwa batu giok kasar mahal yang dipilih oleh Liao Zhengfan sangat besar, terlihat setidaknya 3 hingga 400 kati, dan memiliki banyak air dan warna yang luar biasa. Batu kasar seperti itu memiliki kemungkinan yang sangat tinggi menjadi hijau. Dan setelah pemilihan dilakukan, Liao Zhengfan memimpin dalam mengurai batu giok kasar pada mesin pemecah batu. Setelah beberapa saat, bahan giok yang kasar berubah menjadi hijau, dan air bijinya lebih bening dari yang pertama, dan kualitasnya lebih baik. Alhasil, Simen Aotian bertekad dan menatap David dengan bangga. Sementara David masih mengobrol dengan Amanda Fei Shui, Simen Aotian melihat ini dan berjalan mendekat. Hei, apakah kamu masih punya waktu untuk mengobrol? Apakah kamu mau mengaku kalah? Tuan muda Simen, kamu terlalu banyak berpikir. David melirik Simen Aotian, aku dan Fei Shui baru saja mendiskusikan bagaimana memenangkanmu. Benarkah? Apa yang terjadi? Simen Aotian bertanya sambil mencibir. Hasilnya baru saja terjadi, kata David, lalu dengan santai mengambil zamrud kasar seukuran kepalan tangan di atas meja di sebelahnya. Hanya yang ini. Hahaha, apakah kamu sudah gila? Kamu memilih batu kasar yang begitu kecil, dan kamu ingin membandingkannya dengan yang sudah hijau? Simen Aotian tidak bisa menahannya ketika melihatnya. Tertawa terbahak-bahak. Kecil adalah yang terbaik, jawab David, dan kemudian mengambil batu giok kasar seukuran kepalan tangan dan berjalan ke mesin batu. Setelah menyalakan mesin, David tidak membukanya, tetapi menggosoknya dengan hati-hati di sekitar batu giok yang kasar dengan roda gerinda. Setelah beberapa saat, kulit kasar batu giok itu terhapus, dan kemudian, sepotong batu giok berkualitas tinggi yang transparan seperti kaca tetapi penuh dengan tanaman hijau secara bertahap mengungkapkan warna aslinya. Wow! Ini, biji kaca hijau matahari terbaik. Ya Tuhan! Benar-benar biji kaca,
seukuran kepalan tangan, dan potongannya lengkap. Sesuai dengan reputasinya. Melihat ini, semua orang mereka kagum. Melihat ini, ekspresi Liao Zhengfan menjadi gelap dengan cepat. Meskipun geokasar yang dia buka memiliki warna hijau dan kualitasnya bagus, itu sangat berbeda dari kaca hijau matahari, dan nilainya tidak bisa dibandingkan. Jadi, di babak kedua, David benar-benar menang. Meskipun Simen Aotian sangat tidak rela, dia tidak punya pilihan selain menerima hasil seperti itu. Dengan cara ini, kedua belah pihak saling menang dan memasuki babak final yang menentukan. Pada saat ini, Simen Aotian berpikir bahwa bahkan jika dia memenangkan putaran ketiga, dia hanya bisa memenangkan kembali 100 juta, dan dia tidak bisa menampar wajah David dengan keras. 100 juta adalah kekayaan yang tak terbayangkan bagi orang lain, tetapi bagi Simen Aotian, itu hanyalah serangkaian angka, dan selain ingin menampar wajah David dengan keras, dia memiliki tujuan lain. Oleh karena itu, Simen Aotian berinisiatif untuk mengatakan kepada David, karena ini pertandingan terakhir, ayo mainkan sesuatu yang lebih seru. Oh, apa yang ingin kamu mainkan, Tuan Muda Simen? Karena ini adalah tiebreak, pemenang dapat mengajukan permintaan kepada lawan, dan lawan harus setuju. Kata Simen Aotian, sebenarnya ini adalah ide yang sudah lama dia buat. Tuan Muda Simen, apakah maksud Anda ada persyaratan saat Anda mengatakan persyaratan? David bertanya pada Simen Aotian seperti ini. Tidak. Permintaan ini akan terbatas pada apa yang pihak lain dapat capai. Simen Aotian berkata, hanya dengan cara ini cukup adil dan menarik. Hehe, Tuan Simen benar-benar memperhatikan keadilan. Menarik. David tertawa. Berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu berani bertaruh? Wajah Simen Aotian sedikit berubah, dan dia langsung bertanya pada David. Tentu saja kamu berani. David menatap Simen Aotian, Tuan Muda Simen, karena kamu mengatakan kamu ingin bersikap adil, sebelum kamu bertaruh satu sama lain, dapatkah kamu memberitahuku apa yang kamu rencanakan untuk ditanyakan kepadaku? Simen Aotian meliriknya. Dia melirik Amanda Feisue, lalu menunjuk ke arahnya dan berkata kepada David, aku ingin Amanda Feisue. David segera mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan berkata, tidak mungkin. Selesai? Simen Aotian bertanya pada David. Tidak, tidak. Kata David dengan tegas, Feisue adalah pacarku, bukan komoditas. Aku tidak akan menggunakan dia untuk bertaruh denganmu. Bahkan istriku bisa kalah dari orang lain. Simen Aotian memandang David, dan mencibir. Apakah kamu terintimidasi? Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan bertaruh pada Feisue bersamamu. David Cloud masih menjawab seperti ini. Faktanya, David tidak takut berjudi dengan Simen Aotian, tetapi dia merasa bahwa jika dia menyetujui persyaratan Simen Aotian, apa yang akan dipikirkan Amanda Feisue tentang dia? Lagi pula, Amanda Feisue adalah orang sungguhan dengan daging dan darah dan pikirannya sendiri, dan dia bahkan bos David. Hehe, kamu benar-benar pengecut. Simen Aotian memandang David dengan jijik. Nak, karena kamu tidak berani berjudi, maka keluarlah secepat mungkin, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kamu sia-sia. Wajah David menjadi dingin, tapi dia tiba-tiba tidak dapat menyerang, dia hanya bisa menahannya. Melihat David begitu diejek dan dipermalukan oleh Simen Aotian, amarah yang membara membuncah di hati Amanda Feisue, jadi dia berdiri, taruhan, taruhan. Siapapun yang takut siapa. Bab 215. Feisue, jangan seperti ini, ketika David mendengar ini, dia menjadi cemas dan ingin menghentikan Amanda Feisue. David, kamu tidak perlu membujukku, ini keputusanku sendiri. Amanda Feisue berkata kepada David.
Oh, Fei Shui, kamu benar-benar setuju? Mata si Men Aotian berbinar saat mendengar ini. Benar. Saya setuju. Amanda Fei Shui mengangguk dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Fei Shui. David masih ingin membujuk Amanda Fei Shui untuk melepaskan ide ini. Tapi Amanda Fei Shui melambaikan tangannya dan berkata kepada David, David, jangan mencoba membujukku lagi. Karena aku setuju, aku akan mengikuti sampai akhir. Aku sendiri yang akan menanggung konsekuensinya. David masih merasa sangat malu. Pada saat ini, si Men Aotian tertawa dan menyela David. Hahaha, nak, Fei Shui sendiri setuju, tapi kamu sangat pengecut. Apakah kamu terlalu tidak berguna? Mendengar si Men Aotian dengan sinisme seperti itu, kemarahan di hati David juga melonjak, jadi dia siap membuka mulut untuk menanggapi putaran terakhir ini. Pada saat ini, Fu Yinghong tiba-tiba berdiri dan berkata kepada si Men Aotian, Tuan Muda si Men, karena Anda ingin bermain dengan kami untuk permainan yang lebih seru, mengapa tidak membiarkan kami mengubah permainan? Oh, apa yang diinginkan Bos Fu untuk berubah? Bagaimana dengan perjudian? Si Men Aotian bertanya pada Fu Yinghong. Harga tertinggi batu giok kasar di area pameran ini hanya 10 juta, yang tidak cukup menarik untuk dipertaruhkan. Fu Yinghong berkata kepada si Men Aotian sambil mengatakan ini, karena pertandingan terakhir sudah berakhir, mari kita mainkan yang paling menarik. Jika kamu ingin bermain, mainkan yang terbesar. Mainkan yang terbesar? Apa maksudmu? Si Men Aotian terkejut. Fu Yinghong menunjuk ke bidak, yang masih ditempatkan di posisi paling mencolok di tengah aula, Raja Batu Giok Kasar seberat 15 ton. Harga juga yang tertinggi di antara penonton. Itu juga ada di saku Tuan Muda Anda si Men. Apakah Anda berani menggunakannya untuk bertaruh dengan kami? Si Men Aotian tertegun sejenak, dan berkata dengan mendengus dingin, HMPH, lagi pula, ternyata Bos Fu masih tertarik dengan batu ini. Raja tidak menyerah. Benar. Aku benar-benar tidak menyerah. Fu Yinghong mengaku lugas. Bos Fu, jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Wajah si Men Aotian menjadi gelap. Sudah kubilang, tidak ada yang mau menyentuh ide Raja Batuku, tidak mungkin. Hehe, ternyata Tuan Muda si Men yang selalu kaya dan berkuasa juga takut kalah. Fu Yinghong langsung mencibir dan mengejek si Men Aotian, lalu dia melirik Amanda Fei Shui, lalu menatap si Men Aotian, si Men Aotian. Muda, bukankah kamu sendiri membuat taruhan seperti itu karena kamu tidak menyerah pada Nona Amanda? Sekarang aku memberitahumu tentang taruhan seperti itu, mengapa kamu tidak berani menerimanya? Terus terang, kamu hanya takut kamu tidak mampu untuk kalah. Hehe, aku tidak mampu untuk kalah. Si Men Aotian diprovokasi oleh sikap menghina Fu lagi, jadi dia mencibir. Aku khawatir kamu yang tidak bisa, jangan mau kalah. Aku sudah setuju. Amanda Fei Shui segera mendengar kata-kata setelah mengatakan ini, dia menambahkan, David juga setuju. David tertegun sejenak, tapi tidak mengatakan apa-apa. Amanda Fei Shui berani setuju, dia bisa melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, ada 5 dengan Lun Senyan di sebelahnya, tidak mungkin dia kalah. Tentu saja, hanya David sendiri yang tahu tentang ini, dan dia tidak bisa pamer. Melihat bahwa Amanda Fei Shui dan David setuju, ekspresi si Men Aotian tiba-tiba berubah, dan kemudian hatinya menjadi gugup. Lagi pula, si Men Aotian juga menghabiskan banyak usaha, hampir mempertaruhkan lebih dari setengah anggaran keuangan yang diberikan kepadanya oleh keluarga si Men, dan menggunakan nama keluarga si Men untuk menakut-nakuti semua orang, dan akhirnya memenangkan Raja Batu ini. Sekarang Fu Yinghong mengusulkan untuk berjudi dengan Kingston. Si Men Aotian secara alami sangat waspada dan tidak mau. Apa?
Mungkinkah kali ini, giliran Si Men yang mengaku? Melihat ekspresi ragu-ragu Si Men Aotian, Fu Yinghong mengatakan sesuatu seperti ini untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Tidak masuk akal. Wajah Si Men Ao membiru karena cuaca, dan kemudian dia berkata dengan kasar, ini taruhan. Namun, Raja Batuku bernilai sebanyak 1,2 miliar. Kamu hanya memiliki Amanda Fei Sui di sini, pertaruhan ini itu tidak cukup. Mendengar apa yang dikatakan Si Men Aotian, Amanda Fei Sui sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan hendak membantah. Pada saat ini, Fu Yinghong berinisiatif untuk mengatakan kepada Si Men Aotian, Tuan Si Men, apakah Anda tidak pernah memperlakukan saya sepanjang waktu? Jangan menyerah. Bagaimana dengan ini? Saya akan bertaruh pada diri saya sendiri juga. Apakah ini cukup? Mata Si Men Aotian berbinar, Amanda Fei Sui dan Fu Yinghong, tetapi dua keindahan menakjubkan yang telah dia pikirkan sepanjang waktu, tetapi ketika dia memikirkan nilainya. Raja Batu 1,2 miliar ragu-ragu lagi. Jika Tuan Si Men menganggap taruhan ini tidak cukup, maka mari kita mainkan yang terbesar dan game paling seru. Fu Yinghong tiba-tiba berkata kepada Si Men Aotian. Yang terbesar dan paling menarik? Apa maksudmu? Si Men Aotian buru-buru bertanya pada Fu Yinghong. Aku akan bertaruh 1 miliar lagi sebagai taruhan kita. Kamu bertaruh pada Raja Batu ini dan perjanjian kerja sama dengan Tuan Wu Ban. Ayo menang atau kalah dalam permainan. Fu Yinghong memandang Si Men Aotian dan berkata. David di sebelahnya terkejut ketika dia mendengar bahwa Fu Yinghong berani bertaruh begitu besar. Jadi dia buru-buru berkata padanya, Saudari Hong, kamu, jangan lakukan ini. Untuk membujukku. Aku sudah memutuskan. Tapi Fu Yinghong mengatakan ini pada David. Mendengar apa yang dikatakan Fu Yinghong, David tidak punya pilihan selain melepaskan gagasan membujuknya untuk menyerah, tetapi dia mengingatkannya, Saudari Hong, bagaimana jika Raja Batu runtuh? Fu Yinghong terkejut untuk sesaat. Dan bertanya pada David dengan cepat. Berkata, apakah menurutmu Raja Batu ini akan runtuh? Semuanya mungkin. David hanya bisa mengatakan ini. Hahaha, Raja Batuku senilai 1,2 miliar akan runtuh? Apakah anakmu gila? Si Men Aotian juga mendengar apa yang dikatakan David, tertawa terbahak-bahak, lalu mengejeknya. Aku masih mengatakan itu, semuanya mungkin. David tidak marah, dia melirik Si Men Aotian, lalu menjawab dengan tenang. Hahaha, karena kamu pikir Raja Batuku akan runtuh, aku benar-benar tidak percaya. Si Men Aotian tertawa beberapa kali, lalu dia memandang Fu Yinghong dan bertanya, Bos Fu, anak ini berkata aku Raja Batu akan runtuh, bagaimana menurutmu? Fu Yinghong ragu sejenak, lalu menatap David. Tapi David berkedip pada Fu Yinghong dengan tenang, dan kemudian berkata kepada Si Men Aotian, Tuan Muda Si Men, saya mengatakan bahwa Raja Batu Anda akan runtuh, tetapi bukan karena Anda tidak akan menghasilkan hijau, tetapi nilai hijau. Ini adalah tidak bernilai 1,2 miliar. Ketika Fu Yinghong melihat petunjuk David, dia tidak tahu mengapa, tapi dia tiba-tiba merasa sangat percaya padanya, jadi dia berkata kepada Si Men Aotian, aku juga setuju dengan pernyataan David. Benarkah? Dalam hal ini, aku akan menanggapi apa yang kamu katakan dengan serius. Tidakkah kamu menyesalinya? Si Men Aotian tercengang sesaat, lalu berkata dengan wajah cemberut. Hehe, aku, Fu Yinghong, tidak pernah melakukan apapun yang aku sesali. Fu Yinghong segera mengatakan ini, lalu menoleh dan berkata kepada David, David, saudari, aku benar-benar menaruh semua telurku dalam satu keranjang kali ini. Kamu harus yakin, jangan mengecewakan adikku. Dan ada Nona Amanda.
Jangan khawatir. David hanya mengatakan ini dengan enteng. Baru saat itulah Fu Yinghong menoleh untuk melihat Simen Aotian. Tuan Muda Simen, semua orang di pihak kita telah setuju, sekarang giliranmu. Jika kamu tidak berani bermain, kamu adalah konselor terbesar. Kita akan menang atau kalah dalam satu pertandingan. Saya berani bertaruh bahwa Raja Batu saya pasti akan naik. Simen Aotian segera terstimulasi oleh kata-kata Fu Yinghong, dan modal taruhan pihak lain terlalu menggoda orang-orang. Dua wanita cantik yang menakjubkan, ditambah satu bertaruh 1 miliar, membuatnya sangat sulit untuk menolak. Kurang lebih sama. Fu Yinghong mengatakan ini, dan kemudian berkata, karyawan tidak ada hubungannya dengan itu. Sebelum pertandingan yang menentukan dimulai, mari kita menandatangani perjanjian taruhan. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, kedua belah pihak bertaruh akan selalu mengikuti kesepakatan. Tidak masalah. Simen Aotian langsung setuju. Oleh karena itu, Fu Yinghong segera meminta orang khusus untuk membuat 2 perjanjian judi. Kemudian, Fu Yinghong, Amanda Feisue dan David sama-sama menandatangani nama mereka dan menekan sidik jari mereka, dan Simen Aotian melakukan hal yang sama. Setelah kedua perjanjian ditandatangani, mereka akan segera berlaku. Juga dimulai. Dan semua pembuat perhiasan tahu tentang perjudian antara kedua belah pihak. Bagi mereka, ini adalah pertaruhan seumur hidup abad ini, jadi mereka semua berkumpul bersama, dan suasana di lapangan menjadi sangat tegang. Metode taruhan untuk pertandingan final sangat sederhana. David sebenarnya mengatakan bahwa Raja Batu senilai 1,2 miliar ini akan runtuh. Dan Simen Aotian berpikir itu akan naik. Artinya setelah batu dibuka segelnya, maka batu giok yang dibuka segelnya akan melebihi nilai batu giok asli itu sendiri. Oleh karena itu, demi keadilan, kedua belah pihak berada di tempat dan langsung membuka kunci Raja Batu senilai 1,2 miliar. Simen Aotian meminta Liao Zhengfan untuk mewakilinya di atas panggung untuk melakukan analisis batu hidup. Sejujurnya, Simen Aotian masih sangat gugup di hatinya, lagi pula, level pertaruhan ini merupakan risiko yang sangat besar baginya. Liao Zhengfan tentu tahu risiko besar dari pertaruhan ini, dia tidak berani. Tanpa kecerobohan sedikit pun, dia mencondongkan tubuh ke depan dan menggunakan berbagai instrumen untuk mempelajari Raja Batu dengan hati-hati, lalu dengan hati-hati menggambar setidaknya 10 garis pada Raja Batu. Setelah menggambar garis, Liao Zhengfan mulai memahami mesin batu itu sendiri, dan dengan hati-hati menghapus jendela pada Raja Batu. Segera setelah jendela terbuka, itu menunjukkan warna hijau zamrud yang mempesona. Semua orang yang hadir gempar, karena yang diekspos adalah giok hijau mengambang seperti kaca berkualitas tinggi. Wow! Raja Batu memang Raja Batu. Cukup bersihkan jendela, dan kamu bisa menjadi hijau. Sepertinya kali ini, Tuan Simen membuat taruhan yang tepat. Tuan Keberuntungan, Wang David, saya khawatir saya akan ditanam kali ini. Oh, ini 2 wanita cantik, dan ada 10 lagi miliar. Ya Tuhan! Hatiku tidak tahan, lihatlah situasinya, kali ini Tuan Simen yang aman. Mendengar komentar dari orang-orang di sekitarnya, kesombongan Simen Aotian sangat besar. Puas, dia melihat David dengan penuh kemenangan, matanya penuh dengan penghinaan. Nak, apakah kamu melihatnya? Ini sudah hijau, tunggu dan menangis.